Kembalinya Raja Serigala. Bab 637, Hukuman. Saya ingin melihat seberapa serius konsekuensinya. Hua Chengqi mendatangi Xia Simo dan berkata dengan hormat, Nona Xia Simo, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa menolakku di sini. Setelah mengatakan itu, dia menatap Zhou Meng dan Liu Qingqing. Jika Anda bersedia berjudi, Anda harus menerima kekalahan. Ini adalah kebenaran abadi. Bagaimana Anda, 7 keluarga besar, dapat mengubahnya? Zhou Meng dan Liu Qingqing menundukkan kepala. Mereka tidak menyangka bahwa Hua Chengqi benar-benar akan membantu Xia Simo melampiaskan amarahnya. Liu Qingqing menundukkan kepalanya dan berkata, Paman Hua, hubunganmu dengan ayahku baik. Demi ayahku, tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Ya. Zhou Meng juga mengangguk dan berkata, Paman Hua, bukankah kamu selalu ingin aku menikahi Hua Feng? Aku akan menjadi menantumu di masa depan. Kau tidak akan tega melihat menantumu dipermalukan seperti ini, kan? Ini adalah aib bagi keluarga Hua. Hua Chengqi mendengus dingin, jangan bilang kalau aku kenal ayahmu. Sekalipun kalian putriku, kalian harus mengakui kekalahan. Lagi pula, Hua Chengqi menatap Zhou Meng dan berkata, awalnya aku berharap kau dan Hua Feng bisa melangkah lebih jauh, tapi setelah apa yang terjadi hari ini, aku sangat kecewa padamu. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah menyebut-nyebut tentang pernikahanmu lagi. Ledakan. Zhou Meng mundur 2 langkah. Dia tidak bisa menerimanya dan tidak berani mempercayainya. Aku tidak pernah menyangka masalah ini akan menimbulkan keributan besar. Dia punya kartu bagus, tapi dia merusaknya. Sekarang tidak mungkin baginya dan Hua Feng untuk bersama. Ini berarti bahwa keinginan keluarga Zhou untuk menikah dengan keluarga Hua sama saja dengan jalan buntu. Dia membenci dirinya sendiri. Dia membenci mengapa dia harus menentang Xia Simo dan mengapa dia harus menyinggung Xia Simo. Jika hal-hal ini tidak terjadi, dia tidak akan berakhir seperti ini. Paman Hua, aku tahu aku salah. Tolong jangan sangkal hubungan antara Hua Feng dan aku. Zhou Meng akhirnya merasa takut. Namun, sekarang sudah terlambat, Hua Chengqi sangat kecewa padanya. Apa yang aku katakan tidak akan berubah mulai sekarang. Hua Chengqi berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, aku menyarankanmu untuk menerima kekalahan, jika tidak, kamu akan menyesalinya. Tidak ada emosi dalam kata-kata Hua Chengqi, tetapi semua orang tahu bahwa kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang paling menakutkan. Keduanya tidak punya pilihan selain menundukkan kepala, berlutut di depan Xia Simo dan Wang Yiyu, dan berbicara dengan gigi terkatup. Xia Simo, Wang Yiyu, kami minta maaf. Kami seharusnya tidak menyinggung perasaan kalian. Kami harap kalian bisa memaafkan kami dan tidak tersinggung. Bang bang bang. Kedua pria itu bersujud 3 kali ke tanah. Kemudian, dia menamparkan dirinya sendiri 3 kali. 3 kali tamparan itu sama kerasnya seperti petasan. Setelah 3 kali tamparan, ada noda darah di sudut mulut mereka berdua. Namun, mereka berdua lambat dalam melakukan tugas terakhir, menjilati sol sepatu. Meng-meng, kita. Liu Qingqing menatap Zhou Meng dengan sedih. Dia benar-benar tidak bisa menjilati sol sepatu mereka. Xia Simo perlahan mengangkat kakinya, siap membiarkan kedua pria itu menjilatinya. Mata Zhou Meng penuh dengan dingin saat dia menatap Xia Simo. Itu menjilati. Dia menutup matanya dan meletakkan kepalanya di bawah sepatu Xia Simo. Tepat saat kamu hendak menjilatinya, Xia Simo menendangmu dan berkata, tidak perlu. Aku takut sepatuku akan kotor. Zhou Meng berguling ke samping dan menatap Xia Simo dengan tidak percaya. Sungguh kejam, dia benar-benar mengatakan bahwa dia takut mengotori sepatunya. Dengan kata lain, sepasang sepatu Xia Simo lebih mulia daripada mulutnya. Zhou Meng menggertakkan giginya. Dia diganggu habis-habisan oleh Xia Simo. Dia menatap Xia Simo dengan dingin, dan berkata dengan keras di dalam hatinya, mari kita tunggu dan lihat. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Namun Liu Qingqing yang datang kemudian tidak seberuntung itu. Liu Qingqing dan Zhou Meng adalah sahabat karib. Zhou Meng dan Liu Qingqing memiliki hubungan yang sangat baik di hari kerja. Mereka berdua bekerja sama untuk meminta maaf kepada Wang Yiyu. Meskipun dia tidak membiarkan Zhou Meng menjilati sepatunya secara langsung, dia juga senang membiarkan Liu Qingqing menjilatinya. Dia menginjak ludah seseorang dengan jari kakinya, lalu mengangkat kakinya dan membiarkan Liu Qingqing mulai menjilatinya. Liu Qingqing menatap kaki Wang Yiyu lalu muntah dan menjerit. Tetapi dia tidak punya pilihan selain menjilati sepatu Wang Yiyu sambil menangis di depan semua orang. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Putri tertua keluarga Liu, salah satu dari 7 keluarga terpandang, bahkan menjilati sol sepatu seseorang. Jika hal ini sampai terbongkar, keluarga Liu akan benar-benar dipermalukan. Di bawah pengawasan orang banyak, Liu Qingqing segera berlari meninggalkan peron seperti anjing liar. Su Luoluo pergi untuk menyerahkan diri, Zhou Meng dipaksa pergi, dan Liu Qingqing marah dan pergi. Meskipun kompetisi desain Huarong Clothing Group mengalami pasang surut, namun itu merupakan kesuksesan besar. Xia Simo memenangkan juara pertama dalam kompetisi desain Huarong Garment Group dengan keterampilan desain pakaiannya yang luar biasa, yang memang pantas didapatkan. Tak hanya mendapat pujian bulat dari para juri, namun juga kembali mendapat pengakuan dari Ina. Ina mendatangi Xia Simo dan berkata, Nona Xia, saya ingin menandatangani kontrak dengan Anda untuk memajang pakaian di ruang pamer YSL agar lebih banyak orang dapat melihatnya.
Selama Anda setuju, saya dapat membayar Anda lebih dari 200 juta yuan. Bagaimana menurut Anda? Hua Chengqi dan Hua Feng di sebelahnya juga penuh dengan rasa iri. Bukankah mereka juga ingin mempertahankan Fan Yi di ruang pameran mereka sendiri? Namun, mereka telah menyinggung Xia Simo dan Chen Fan, jadi mereka terlalu malu untuk berbicara. Bahkan jika mereka melakukannya, inilah yang telah membuktikan kepada Xia Simo bahwa Fan Yi dirancang olehnya. Mereka tidak hanya tidak mempercayai Xia Simo, mereka juga hampir jatuh ke dalam perangkap Su Luoluo dan menyerang Xia Simo. Dengan perlakuan yang berbeda seperti itu, kemungkinan mereka mendapatkan Fan Yi hampir nol. Namun Xia Simo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, Nona Ina, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak ingin Fan Yi tetap di YSL. Saya ingin Fan Yi tetap di ruang pamer Huarong Clothing Group. Bab 638, menjadi murid. Hua Chengqi dan Hua Feng merasa seperti tersengat listrik. Mereka menatap Xia Simo dengan tidak percaya. Xia Simo, Nona, apa yang baru saja Anda katakan? Apakah saya salah dengar? Hua Chengqi menegaskan lagi. Kejadian sebesar itu terjadi, tetapi Xia Simo masih ingin meninggalkan pekerjaannya di sini. Hal ini membuat mereka tidak percaya dan tidak percaya itu benar. Ibu Ina juga sangat terkejut. Di Huarong Clothing Group, Hua Chengqi mendengarkan orang lain dan hampir membuat Xia Simo menderita. Namun, meski begitu, Xia Simo masih ingin mempertahankan Fan Yi di Huarong Clothing Group, yang membuatnya sangat bingung. Ina dan Hua Chengqi bertanya pada saat yang sama, kenapa? Xia Simo menatap Chen Fan di sampingnya dengan gembira dan berkata, set pakaian ini disebut Fan Yi, dan dirancang berdasarkan Chen Fan. Dan Chen Fan masih di Tiongkok, jadi saya ingin menyimpan pakaian itu di Tiongkok. Setelah Xia Simo selesai berbicara, dia mencondongkan kepalanya ke arah Chen Fan. Fan Yi adalah kemuliaan Chen Fan. Selama dia ada di sana, Fan Yi seharusnya ada di sini. Ina mengangguk. Dia tentu tahu hubungan antara Chen Fan dan Xia Simo. Ya, jika semua desain wanita berhubungan dengan pria, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa wanita itu mencintai pria tersebut. Dan pria ini juga rela mengorbankan kemuliaannya dan kembali untuk menemukan wanita itu. Cinta seperti itu mengagumkan dan layak dikagumi. Baiklah, Nona Xia, saya hargai keputusanmu. Ina mengangguk. Kemudian, dia menatap Chen Fan di sebelahnya, pria yang telah memberinya kekuatan YSL. Dia adalah guru Ina. Tuan Chen, jika Anda membutuhkan saya akan kembali. Kata-kata sederhana Ina sudah cukup untuk menunjukkan tekadnya. Chen Fan mengangguk. Setelah itu, Ina mengucapkan selamat tinggal kepada Xia Simo dan yang lainnya dan naik pesawat ke Prancis. Di sisi lain, Hua Chengqi dengan hikmat mengundang Xia Simo, Chen Fan dan kelompok mereka untuk makan malam, dan secara pribadi meminta maaf kepada Xia Simo dan Chen Fan saat makan malam. Pada saat yang sama, Hua Chengqi bersedia membayar 400 juta sebagai harga untuk membeli Fan Yi. Namun Xia Simo menggelengkan kepalanya dan menolak. Ia berkata, Bos Hua, uang hanya akan menodai Fan Yi. Saya meninggalkan Fan Yi di sini hanya agar lebih banyak desainer melihat keunikan desain Fan Yi. Saya harap mereka yang benar-benar menyukai desain dapat terinspirasi oleh karya ini. Ini bukan untuk uang. Hua Chengqi menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, Nona Xia Simo, Anda sama hebatnya dengan Tuan Chen. Kalian semua telah mengorbankan nyawa kalian untuk negara ini. Dengan bakat-bakat seperti kalian, saya yakin negara ini akan menjadi lebih baik. Jangan khawatir, saya akan membawa karya ini ke panggung yang lebih besar di Tiongkok, sehingga semakin banyak orang dapat melihatnya, mendapatkan inspirasi darinya, lalu menciptakan lebih banyak karya, tampil di kancah internasional, dan meneruskannya. Xia Simo dengan senang hati mengisi segelas anggur, bersulang untuk Hua Chengqi, dan berkata, terima kasih. Hua Chengqi buru-buru mengangkat gelas anggur dan berkata, saya yang harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Anda dan Tuan Chen. Chen Fan menjaga kejayaan Tiongkok dengan darah dan dagingnya, sementara Xia Simo terus menambah kejayaan Tiongkok melalui kontribusi diam-diam. Keluarga mereka semua adalah pahlawan. Mereka berdua meminumnya dalam satu teguk. Setelah 3 putaran minuman, Hua Feng masih merasa tidak senang. Tingkah laku Hua Feng diperhatikan oleh Chen Fan. Ia mengisi gelas anggur, berdenting gelas dengan Hua Feng, dan bertanya, ada apa? Kau tampak khawatir. Hua Feng mengangkat kepalanya, menatap Chen Fan, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, awalnya aku berjanji kepada guru bahwa aku akan menjaga istri guru dengan baik, tetapi istri guru disakiti oleh Su Luoluo dan kakak laki-lakiku. Aku merasa bersalah terhadap tuanku. Chen Fan tersenyum dan berkata, kamu takut aku tidak akan mengajarimu tinju, kan? Hua Feng mengangkat kepalanya, lalu menundukkannya lagi, jelas-jelas setuju. Chen Fan tertawa dan berkata, meskipun kerusakan itu masih terjadi, metode Su Luoluo sangat canggih sehingga sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Itu bukan salahmu. Lagi pula, kamu sudah membela dirimu sendiri di restoran barat. Jangan khawatir, aku akan mengajarimu tinju. Kata Chen Fan. Benarkah? Hua Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Chen Fan dengan tidak percaya. Chen Fan mengangguk. Bagus sekali, Hua Feng tampak gembira seperti anak kecil. Hua Chengqi, yang berdiri di sampingnya, bingung. Ia bertanya,
Hua Feng, bagaimana mungkin kamu menjadi tuan sekaligus istri tuan? Hua Feng menjelaskan seluruh cerita kepada Hua Chengqi. Pada saat ini, Chen Fan berkata, Bos Hua, saya memutuskan untuk mengajarimu tinju Hua Feng. Bagaimana menurutmu? Hua Feng juga menatap Hua Chengqi dengan gugup. Hua Chengqi selalu menjadi salah satu batu sandungan dalam perjalanannya belajar tinju, dan dia selalu menolak untuk membiarkan Hua Feng belajar tinju. Hua Chengqi tidak ragu-ragu dan menjawab, tentu saja. Merupakan suatu kehormatan bagi anak ini untuk belajar tinju dari Anda, jadi tentu saja saya setuju. Hua Feng menatap Hua Chengqi dengan tidak percaya dan bertanya dengan bingung, Ayah, bukankah ayah selalu menentangku bertinju? Mengapa ayah tiba-tiba begitu gembira? Hua Chengqi tersenyum dan berkata, seorang pria harus mandiri dan membela negaranya sebagai tanggung jawabnya. Dulu, aku tidak mengizinkanmu belajar tinju karena kakekmu menentangnya dan kakak laki-lakimu tidak berguna. Huarong Clothing Group membutuhkanmu untuk menjadi kepala keluarga. Sekarang aku telah berubah pikiran. Puan Chen dan Nona Xia mengorbankan diri mereka demi negara. Keluarga Hua kita tidak bisa hanya peduli pada kepentingan pribadi. Ayah berjanji bahwa kamu dan Tuan Chen dapat belajar tinju. Mengenai kakekmu, jangan khawatir, ayah akan berbicara denganmu. Untuk Huarong Garment Group, jangan khawatir, saya masih bisa bertahan selama lebih dari 20 tahun. Silakan saja dan lakukan apapun yang Anda inginkan. Saya mendukung Anda. Hua Feng segera mengangguk untuk berterima kasih kepada Hua Chengqi, lalu berlutut di depan Chen Fan untuk menjadi muridnya. Chen Fan juga mematuhi perjanjian itu dan menerima Hua Feng sebagai muridnya. Hua Feng secara alami menjadi murid pertama Chen Fan, dan proses selanjutnya membuktikan bahwa pilihan Chen Fan benar. Setelah dilatih oleh Chen Fan, Hua Feng akan sangat berani dalam pertempuran di masa depan. Pada saat yang sama, ia bukan hanya seorang jenderal yang berbakat, tetapi juga seorang komandan yang berbakat. Ia dapat memimpin pasukan yang besar dan menjadi tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Bab 639 Akhir Su Luoluo. Di sisi lain, di base camp keluarga Chu, semua orang sedang menunggu hasil Su Luoluo. Pada saat ini, Su Luoluo berlari masuk dari luar dengan panik. Melihat Su Luoluo kembali, Chu Hesan, Chu Yang, dan Chu Fan bergegas menyambutnya. Bagaimana? Kakak ipar, apakah kamu berhasil menciptakan perselisihan antara keluarga Hua dan Xia Simo? Chu Fan bertanya dengan cemas. Di restoran barat, Hua Feng membuatnya kehilangan muka dan dia tidak bisa menerima penghinaan ini apapun yang terjadi. Namun, Su Luoluo memeluk Chu Yang dan menangis. Semua orang di keluarga Chu sangat terkejut. Chu Yang mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Chu Hesan juga sangat cemas. Sebuah firasat buruk melintas di alisnya. Dia bertanya, ada apa? Su Luoluo menangis dan menceritakan seluruh kisahnya kepada semua orang. Setelah mendengar ini, semua orang di keluarga Chu duduk di kursi masing-masing, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Rencananya gagal. Apakah keluarga Hua tahu bahwa kita mencuri karya Xia Simo? Chu Hesan duduk di kursi, bernapas dengan berat. Tekanan seperti itu terlalu besar baginya. Jika keluarga Chu tidak memiliki perlindungan dari keluarga Hua, mereka akan sangat dipermalukan dalam pertemuan 7 keluarga terkemuka ini. Su Luoluo berbisik lagi pula. Kepala desainer YSL, Ina, telah membantu Xia Simo. Ledakan. Semua orang terkejut lagi. Bagaimana mungkin Xia Simo, seorang penduduk asli, kecil kota Sanjiang, dapat memenangkan hati kepala desainer YSL, Ibu Ina? Su Luoluo berkata lagi, lebih buruk lagi. Suami Xia Simo, Chen Fan, sangat licik. Hua Chengqi dan Hua Feng bahkan bersujud kepadanya di depan semua orang untuk meminta maaf. Ini, semua orang di keluarga Chu sudah sangat terkejut. Hua Chengqi dan Hua Feng keduanya sangat mulia, tetapi sungguh tidak dapat dipercaya bahwa mereka akan bersujud dan meminta maaf kepada penduduk asli kota Sanjiang biasa. Chu Hesan menatap Chu Yang di sebelahnya dan bertanya, apakah informasi Chen Fan benar-benar tentang menantu yang tinggal serumah? Alasan utama mengapa Chu Hesan bersedia mempertaruhkan nasib keluarga Chu dan melawan Chen Fan adalah karena Chen Fan hanyalah menantu laki-laki dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Chu Yang keluar dan menjawab dengan tegas, ayah, saya yakin dia adalah menantu yang tinggal bersama saya. Setelah mendengar ini, Chu Hesan tertegun, matanya berputar-putar. Seorang menantu laki-laki mampu membunuh 5 jenderal keluarga Chu, serta Chu Sun dan menghancurkan keluarga Huang. Menantu laki-laki yang tinggal bersama keluarga dapat memenangkan hati Ibu Ina. Menantu laki-laki yang tinggal bersama keluarga dapat memperoleh sujud dan permintaan maaf dari Hua Chengqi dan saya, Hua Feng. Menantu laki-laki ini pasti luar biasa dan pasti memiliki sifat-sifat yang menonjol. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Chu Fan. Upaya untuk menimbulkan perpecahan di antara keluarga Hua telah terungkap. Keluarga Hua pasti akan menargetkan keluarga Chu, begitu pula dengan Nona Ina. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak dapat kita ganggu. Chu Hesan mengerutkan kening lebih erat dan ragu-ragu. Setelah hening sejenak, dia berkata, dengan kekuatan keluarga Chu saat ini, kita jelas bukan tandingan keluarga Hua dan Ina. Kita harus menghindari keunggulan mereka. Chu Yang dan Chu Fan saling berpandangan dan merasa bahwa perkataan ayah mereka masuk akal. Ayah, bagaimana kita bisa menghindarinya?
Chu Hesan menatap Su Luoluo dan berkata, dia pergi untuk menyerahkan diri. Ledakan. Semua orang di keluarga Chu saling berpandangan dengan kaget. Membiarkan wanita muda tertua menyerahkan diri. Su Luoluo juga menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia berkata, ayah, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi ke tempat sialan itu. Chu Yang pun buru-buru berkata, ya, ayah, Luoluo sedang hamil. Memintanya untuk menyerahkan diri saat ini akan merugikan pertumbuhan cucumu. Chu Yang memeluk Su Luoluo dan dengan tegas tidak setuju. Chu Hesan menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang, keluarga Hua dan Nona Ina dapat menyerang keluarga Chu kapan saja, dan Chen Fan serta Xia Simo mengawasi mereka dengan penuh nafsu. Jika kita bertarung langsung, keluarga Chu pasti akan kalah. Jika kita membiarkannya menyerah dan menanggung semua tanggung jawab, masalah ini adalah perilaku pribadinya dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Chu. Dengan cara ini, tidak hanya keluarga Hua, tetapi juga Nona Ina, Chen Fan, dan Xia Simo tidak akan punya alasan untuk menargetkan keluarga Chu. Jangan khawatir, Luoluo ada di sana. Aku akan menemukan cara untuk mengeluarkannya paling lama dalam sebulan. Chu Hesan berkata, jika mereka tidak mau mengorbankan anak-anak mereka, mereka akan kehilangan keluarga mereka. Keluarga Chu harus bangkit dan bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, sehingga fondasi keluarga Chu dapat dipertahankan. Chu Yang dan semua orang di keluarga Chu juga terdiam. Meskipun cara kakek Chu tidak adil bagi Su Luoluo, dan dia bahkan menjadi umpan meriam, cara ini memang satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga Chu saat ini. Su Luoluo menundukkan kepalanya dan berkata, saya bersedia masuk demi keluarga saya. Meskipun keluarga Chu tidak ingin Su Luoluo masuk, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Tuan Chu berjanji lagi, Lolo, jangan khawatir, aku akan memikirkan segala cara untuk mengeluarkanmu dalam waktu 1 bulan. Su Luoluo mengangguk dan bersiap untuk menyerah. Pada saat ini, 2 kelompok orang, totalnya sekitar 10 orang, masuk. Di antara mereka, kedua pemimpin memiliki temperamen yang luar biasa dan aura yang kuat. Begitu salah satu dari mereka sampai di pintu, dia berteriak, Kakak Chu, tidak perlu membiarkan menantu perempuanmu menyerahkan diri. Ya, benar. Orang lain di sebelahnya juga berkata dengan keras, kami punya cara yang lebih baik daripada menyerah. Semua orang di keluarga Chu merasa telah menemukan jalan keluar. Jika ada cara untuk mencegah Su Luoluo menyerahkan diri dan sekaligus menyelesaikan krisis keluarga Chu, itu akan sempurna. Chu Hesan, Chu Yang, dan Chu Fan buru-buru menyapa kelompok itu sambil tersenyum. Bab 640, 3 Aliansi. Saudara Zhou, Saudara Liu, mengapa kalian ada di sini? Chu Hesan menyapa mereka dengan hangat. Kedua orang itu tidak lain adalah kepala keluarga Liu, salah satu dari 7 keluarga terkemuka di ibu kota provinsi, dan kepala keluarga Zhou. Pria berkacamata dan berwajah persegi adalah Zhou Ziping, kepala keluarga Zhou, dan pria lainnya dengan potongan rambut cepak dan berkulit cerah adalah Liu Hang, kepala keluarga Liu. Paman Zhou, Paman Liu. Chu Yang, Chu Fan, dan Su Luoluo bergegas menyapa keduanya. Zhou Ziping dan Liu Hang mengangguk, lalu di bawah pimpinan Tuan Chu, berjalan memasuki ruang konferensi keluarga Chu. Setelah kelompok itu duduk, Tuan Chu terkejut dan bertanya, Saudara Zhou, Saudara Liu, apa yang baru saja kalian katakan tentang Luoluo yang tidak harus menyerahkan dirinya untuk menyelesaikan krisis keluarga Chu? Zhou Ziping memandang Liu Hang di sebelahnya, lalu menatap Chu Hesan dan bertanya, Kakak Chu, apakah kamu benar-benar membenci Chen Fan dan Xia Simo? Chu Hesan langsung geram saat mendengar nama mereka berdua. Ia menggertakkan giginya dan berkata, Chen Fan membunuh ketiga putraku, membasmi kelima jenderalku, dan menginjak-injak martabat keluarga Chuku. Aku benar-benar tidak sanggup menerima ini. Aku ingin sekali menguliti mereka, memakan daging mereka, dan meminum darah mereka. Zhou Ziping dan Liu Hang juga menggertakkan gigi mereka ketika mendengar kata-kata Chu Hesan. Mereka juga tidak bisa menelan nafas ini. Mereka juga ingin mengulitinya, memakan dagingnya, dan meminum darahnya. Baiklah, karena saudara Chu sangat membenci Chen Fan dan Xia Simo, maka kita bisa bekerja sama, kita bisa membentuk aliansi, dan kita bisa bersama-sama menghadapi Chen Fan dan Xia Simo. Kata Zhou Ziping dan Liu Hang. Benarkah? Chu Fan di sebelahnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak setuju dengan saran ayahnya agar adik iparnya menyerahkan diri. Bagaimanapun, keluarga Chu terlalu pengecut. Jika kita dapat bersatu dengan keluarga Zhou dan keluarga Liu, maka berurusan dengan Chen Fan dan Xia Simo akan jauh lebih mudah. Chu Yang juga berkata, ayah, jika kita bisa bersatu dengan kedua paman, maka peluang kita untuk mengalahkan Chen Fan akan jauh lebih besar. Meskipun Chen Fan sangat kuat dan dapat membunuh 5 jenderal dari keluarga Chu, keluarga Zhou juga memiliki 7 jenderal, dan keluarga Liu juga memiliki 7 jenderal. Bahkan jika Chen Fan memiliki 18 seni bela diri, dia tetap akan mati jika ketiga keluarga bergabung. Tuan Chu terdiam. Zhou Ziping dan Liu Hang memandang Chu Hesan dan bertanya, kakak Chu tampaknya sedikit tertekan. Mungkinkah saudara Chu tidak mau bersatu dengan kedua keluarga kita? Mungkinkah kebencian saudara Chu terhadap Chen Fan dan Xia Simo hanya kata-kata kosong? Jika memang begitu, anggap saja kita tidak ada di sini hari ini. Keluarga Chu tidak akan bergabung dengan aliansi, dan keluarga Zhou serta keluarga Liu akan tetap membentuk aliansi untuk menghadapi Chen Fan dan Xia Simo.
Zhou Ziping berkata dengan dingin. Tuan Besar Chu buru-buru berkata, kedua saudaraku, kalian salah paham. Bukannya keluarga Chu tidak mau bersekutu dengan kalian berdua, juga bukan karena kami tidak membenci Chen Fan dan Xia Simo, tapi... Chu Hesan menghela napas dan berkata, hanya saja Chen Fan dan Xia Simo sekarang dilindungi oleh Hua Chengqi dan Nona Ina. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Zhou Ziping dan Liu Hang keduanya tertawa terbahak-bahak. Chu Hesan bingung dan bertanya, apa yang kalian berdua tertawakan? Zhou Ziping tersenyum dan berkata, saya pikir apa yang dipikirkan saudara Chu. Ternyata ini masalahnya. Kakak Chu, jangan khawatir tentang Nona Ina, karena Chen Fan dan Xia Simo sudah berselisih dengan Nona Ina. Oh. Chu Hesan menatap mereka berdua, kapan itu terjadi? Zhou Ziping berkata, Nona Ina menghabiskan 200 juta untuk membeli pakaian biasa, tetapi ditolak oleh Xia Simo. Hal ini membuat Nona Ina sangat tidak senang dan sangat kecewa dengan Xia Simo, jadi Ina naik pesawat pribadi dan meninggalkan provinsi Beiyun semalaman. Benarkah? Semua orang di keluarga Chu terkejut. Jika Nona Ina benar-benar marah pada Xia Simo, maka tekanan mereka akan berkurang setengahnya. Benar sekali, kata Liu Hang. Hebat sekali. Semua orang di keluarga Chu merasa gembira. Chu Hesan bertanya perlahan, bagaimana dengan Hua Cheng? Karena Xia Simo telah menyerahkan pakaian fana itu kepada Hua Chengqi, itu artinya dia ingin menggunakan pakaian fana itu sebagai ganti perlindungan Hua Chengqi. Karena Hua Chengqi telah menerima Fanyi, itu berarti Hua Chengqi akan melindungi Xia Simo dan yang lainnya. Jadi, tidak ada cara lain yang dapat kita lakukan. Zhou Ziping dan Liu Hang tertawa lagi dan berkata, Hua Chengqi dapat menekan keluarga Chumu, keluarga Zhouku, dan keluarga Liu dari saudara Liu. Tetapi bisakah dia menghancurkan ketiga aliansiku? Chu Hesan tercengang. Huarong Clothing Group memang kuat, dan Hua Chengqi memang tak ada duanya, tetapi jika dia harus berhadapan dengan kami bertiga bersama-sama, dia harus berpikir dengan hati-hati. Baiklah. Chu Hesan tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya bersedia bergabung dalam aliansi dengan keluarga Zhou dan keluarga Liu. Ketiganya langsung mencapai konsensus. Pada saat ini, Chu Fan berdiri dan berkata, Paman, bagaimana kalian akan menghadapi Chen Fan dan Xia Simo selanjutnya? Zhou Ziping dan Liu Hang saling berpandangan, mereka benar-benar tidak punya ide bagus untuk menghadapi Chen Fan dan Xia Simo. Keduanya memandang Chu Fan dan bertanya, apakah keponakanku punya ide bagus? Chu Fan mengangguk dan berkata, aku punya cara. Ceritakan padaku tentang hal itu. Kata Zhou Ziping. Chu Fan melangkah maju dan memberitahu semua orang tentang rencananya. Setelah mendengarkan rencana Chu Fan, Zhou Ziping dan Liu Hang keduanya mengangguk, berpikir bahwa rencana Chu Fan sangat bagus. Baiklah, mari kita lakukan sesuai metode keponakanku. Keduanya setuju serempak. Segera, Zhou Ziping, Liu Hang dan Chu Hesan mengucapkan selamat tinggal, dan ketiganya sepakat untuk melanjutkan sesuai rencana. Di sisi lain, Chen Fan dan Xia Simo menerima kabar baik terlebih dahulu. Bersambung.